nyambung ke sini, ke selang warna biru. Jadi untuk mengurasnya nanti teman-teman tinggal gunakan baskom, taruh di sini, kemudian di dalam sini ada keran deh, di bawah sini ada keran warna hijau. Nah, dia menghadap ke sana, itu posisinya terbuka. Kalau mau ditutup, didorong ke dalam. Nih, didorong ke dalam. Didorong ke dalam. Jadi tugasnya adalah teman-teman setelah digunakan, jangan lupa dibuka, dikuras airnya. Jadi dibuka. Kalau mau dipakai, cek. Saya mau pakai nih, tadi terbuka. Nah, tutup dulu supaya nggak bocor. Oke, tutup. Kemudian kalau mau dipakai, selangnya dimasukkan nih ke sini nih, ada slotnya. Masukin ke sini. Oke, baru isi airnya. Airnya sampai mana? Itu kan ada platnya tadi tuh, sampai tergenang. Bukan terendam tebel ya. Jadi ini platnya, airnya di sinilah. Cukup. Airnya ngambil pakai apa? Pakai baskom, ambil air, tuang. Oke, itu airnya sudah terpenuhi. Kemudian sekarang masalah botol. Botol ini adalah fungsinya untuk menampung uap air. Karena kan di sini kan sistem pemanasannya dengan uap bertekanan tinggi. Kalau teman-teman main buka, meledak. Jadi setelah digunakan, mesinnya secara otomatis akan menurunkan tekanan dengan mengeluarkan uap panasnya. Keluarinnya lewat mana? Lewat sini. Cuma kalau begitu dikeluarkan dalam keadaan begitu saja, yang terjadi apa? Ruangannya jadi sauna. Nah, supaya tidak terjadi hal itu, nanti si selang ini dimasukkan ke dalam botol berisi air. Airnya air apa? Air keran aja. Nah, di sini kan airnya dingin. Keluar uap panas. Yang terjadi apa? Mengembun. Jadi nanti sebagian besar dari uapnya itu akan menjadi air. Maka dari itu botol ini apa? Pada saat akan digunakan harus diisi dengan air. Wajib. Oke, airnya segimana? Ini kan ada garis biru, ada 2. Nah, di tengah-tengah isi air sampai ketinggian airnya ada di tengah-tengah. Jangan di sini ya. Kalau udah sampai di sini buang airnya. Pokoknya sebelum digunakan pastikan level air di dalam botol itu segini. Oke, kemudian teman-teman pasang selangnya, masukkan lewat sini sampai si sumbatnya itu klik. Nah, sampai dia ngepas. Oke, kalau sudah ngepas, teman-teman masukkan dengan cara masukkan dari bawah, baru ke dorong ke dalam, bawah dulu, baru atas. Dia harus rata. Nah, sekarang kalau posisinya sudah benar, teman-teman akan melihat sensornya mati. Oke. Nah, kemudian ini ceritanya waternya udah diisi lah ya. Kemudian teman-teman tinggal menutup lidnya dengan cara ditekan sampai bunyi klik. Mati juga. Mati. Nanti kalau ini juga sudah mati, di sini ada tulisan ready. Nanti ini nyala. Kalau sudah menyala berarti alat sudah siap, teman-teman baru bisa start. Kalau sudah start, tinggalkan. Dia akan berjalan otomatis dengan ditandai dengan apa? Begitu dia dinyalakan, lampu ini akan berkedip, menandakan bahwa suhunya sedang naik. Dari sekarang 27 akan menuju ke 121. Begitu tercapai suhu 121, lampu ini akan berkedip, artinya proses sterilisasi sedang berlangsung. Timer 15 menit itu baru dihitung mundur begitu mencapai titik ini. Kemudian setelah 15 menit selesai, baru suhunya diturunkan sambil mengeluarkan uap panas dari bawah. Begitu selesai, tanpa perlu teman-teman pencet stop, nanti dia akan komplit ini nyala. Begitu lampu ini nyala, baru teman-teman boleh buka. Oke, biasanya nanti suhunya begitu sudah mencapai 96-95 derajat, lampu komplitnya udah nyala, itu boleh teman-teman udah boleh buka. Cuma hati-hati karena uapnya panas banget di dalam. Oke, nah cara membuka ini gimana tutupnya? Teman-teman di sini ada pedal. Ini teman-teman injak sampai bunyi klik. Nah, kalau dibunyi klik gak bisa dibuka, teman-teman pada semisal diklik terus gak bisa dibuka, teman-teman tekan dulu sedikit baru angkat. Kalau yang ini tadi kita diinjak, klik, nah macet kan? Tekan dikit, nah baru kebuka. Baru nanti keluarkan keranjangnya,
taruh ini kuras. Pada saat mau buka pun jangan ini buka terus mukanya gini, uap panasnya ke muka. Jadi gimana? Injak dari samping, set, tak mukanya ke luar. Oke ya, jelas ya untuk alat ini. Nanti kalau teman-teman bingung atau lupa, tenang, saya standby karena memang masih kerja. Yang buat WhatsApp aja Bu, ini gimana? Telepon juga boleh. Oke. Nah ini sekarang kita akan melakukan penuangan kita ke samping. Penuangannya realnya kita akan lakukan di atas. Semua sudah masuk? Belum. Jadi nanti di atas teman-teman semprot area kerja menggunakan alkohol, tunggu 10 detik, lap, nyalakan bunsen. Kemudian tangan disinfeksi dengan alkohol, baru keluarkan. Oke. Ini kertasnya kalau masih bagus, kembalikan di sini supaya bisa dipakai lagi. Kemudian ingat, posisikan cawan petrinya seperti ini. Oke, tutup yang besar di atas, yang kecil di bawah. Hati-hati ini yang sering lupa. Posisikan seperti ini. Jejerkan. Kemudian nanti teman-teman ambil medianya. Kemudian buka aluminium foilnya, atau di sini kan kita pakai ini. Buka dengan cara diputar seperti ini. Kemudian ambil dengan kelingking, set, ambil. Ini ada api nih, teman-teman bakar dulu. Oke. Kemudian dengan posisi di mana cawan dekat dengan api, teman-teman buka seperti ini. Tuang medianya. Nah, sebenarnya sampai di sini tuh sudah cukup. Oke. Kalau lihat dari samping, kurang lebih sepertiga tinggi. Ini sebenarnya sudah cukup. Oke, ingat ya pada saat nuang tetap begini posisinya. Nah, segini sebenarnya sudah cukup, tapi nutrisinya terlalu sedikit. Jadi kalau mau teman-teman boleh tambahkan sampai segini. Ini kurang lebih tebalnya 4 mm kurang lebih. Oke, segini itu 20 mm. Bu, kalau saya nggak tahu ini 20 mili pas gimana? Nggak apa-apa, itu kan namanya berlatih. Gitu. Ini skill yang harus dibangun dengan cara, nggak ada cara lain lagi selain sering melakukan. Oke. Nah, kalau sudah dituang, teman-teman tutup, geser, tunggu sampai dia beku. Oke. Sampai dia memadat. Nah, kalau misalnya di dalam BSC teman-teman tidak menggunakan bunsen, teman-teman boleh menuang dengan kondisi terbuka seperti ini. Kemudian dibiarkan dingin dengan posisi terbuka. Kenapa? Ini tertutup nih. Kelihatan ada apanya? Ada embun. Kelihatannya gimana? Butek. Jadinya mengganggu pada saat bekerja sebenarnya. Tapi ya udah buka aja Bu, biarin aja kontaminasi dari luar. Jadi kalau tidak di dalam BSC atau di dalam LAF, tolong ditutup medianya pada saat dituang. Tuang pun nggak boleh terbuka gini, harus buka dikit dan dekat api supaya tidak ada kontaminasi. Oke, kalau misalnya sudah, ini teman-teman biarkan sampai dia membeku. Kalau sudah membeku, teman-teman sudah pernah menggunakan pH strip? Iya. Sudah ya. Nah itu nanti begitu dia sudah beku, teman-teman apa? Korbankan satu. Atau misalnya Bu, ini ada kelebihan media gimana? Nah bolehlah ini nanti tinggal tunggu beku, diukur berapa pH-nya. Gitu. Oke, pH-nya harus mencapai tadi 7, sekian. Gitu. Kalau misalnya ternyata oh pH-nya 5, berarti apa? Ini terlalu asam sebenarnya. Sebelum di sebelum di autoclave tadi harusnya ditambahkan NaOH. Jadi apa? Sebelum tadi kita di autoclave, ukur dulu berapa. Kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, tambahin NaOH. Kalau terlalu asam, terlalu basah, tambahin HCl atau H2SO4 sampai pH-nya turun. Baru teman-teman sterilisasi. Setelah sterilisasi pun tetap harus diukur. Karena kita nggak tahu proses apa yang terjadi yang bisa menaik atau turunkan pH dari medianya. Oke, cuma kalau sekarang karena kita nggak ada HCl atau NaOH, jadi kita lakukan di akhir saja. Minimal teman-teman tahu oh bahwa pH-nya sekarang digunakan itu pH-nya berapa. Tinggal ditempelin aja medianya. Oke, nanti kalau sudah beku, berarti ini media sudah siap digunakan.
tinggal digunakan untuk menggores. Kemarin udah saya tunjukkan kan gimana cara udah selesai. Ini membuat media udah selesai. Kalau misalnya ini mau digunakan, silakan langsung digunakan. Kalau tidak digunakan, ini dibungkus lagi ke dalam kertasnya, masukkan ke dalam plastik, simpan di lemari pendingin yang pintu kaca di rak nomor 2. Tinggal kasih identitas namanya pakai kelas ya, berarti D3 2A. Terus habis itu isinya apa? Oh, media ini simon sitrat agar. Terus tanggal pembuatan sama tanggal selesai, berarti apa? Oh, selesai praktikumnya tanggal berapa, dia disimpan. Setelah itu boleh dikeluarkan. Gitu. Nah, media yang sudah jadi seperti ini bisa digunakan sampai kurang lebih 4 minggu. Setelah itu biasanya apakah masih bisa digunakan? Masih, cuma dia sudah menyusut. Karena apa? Di dalam kulkas itu dia kering. Jadi lama-lama nanti dia nyusut sampai jadi kayak crispy, kayak keripik. Gitu. Jadi sampai medianya dia kering, ya masih bisa dipakai lah sebenarnya. Tapi paling bagus maksimal 4 minggu. Oke. Sudah selesai pembuatan media, ini tinggal digunakan. Kalau sudah selesai digunakan, sudah ditumbuhi bakteri dan mau dibersihkan lagi, ini kan kaca bisa digunakan lagi. Ini harus di autoclave terlebih dahulu, atau saya nyebutnya di destruksi. Oke. Kalau barang bersih nih kayak tadi nih, saya nyebutnya sterilisasi. Destruksi apa? Yang sudah kotor, yang sudah ditumbuhi bakteri. Oke.